Salam aspirasi rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Herianto Ardi dalam ngobrol santai bareng wakil rakyat. Para pemirsa yang budiman, saat ini saya sudah berada di kediaman salah satu legislator yang juga wajah baru yang kemarin terpilih di tahun 2019. Beliau adalah Haji Mustafa dan saat ini menjadi perbincangan di tengah-tengah publik dengan viralnya beliau menanggapi berbagai macam pembangunan realisasi infrastruktur yang ada di Kabupaten Wajo, sehingga orang bertanya-tanya siapa sih sebenarnya sosok yang menjadi anggota Komisi 3 yang begitu berani mengkritisi pembangunan yang ada di Kabupaten Wajo. Nanti kita akan berbincang-bincang lebih jauh dengan beliau, dan berhubung karena beliau sudah berada di samping saya, langsung saja kita menyapa beliau karena para pemirsa yang budiman pasti sudah penasaran seperti apa sih sosok Haji Mustafa di tengah-tengah masyarakat Wajo. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Raya. Bagaimana kabar Pak Haji? Baik. Ya, Pak Haji, pemirsa di rumah ini sangat kemudian penasaran tentang bagaimana sih sosok Pak Haji ini. Mungkin bisa diceritakan ke pemirsa bahwa Pak Haji mulai dari profilnya sehingga sampai saat ini menjadi anggota DPR, perjalanannya seperti apa? Mungkin bisa diceritakan ke pemirsa yang ada di rumah. Ya, pemirsa TV Wajo yang saya hormati dan saya banggakan, kru TV Wajo beserta host Pak Ardi yang saya muliakan. Syukur alhamdulillah kita panjatkan sama Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya bisa hadir di sini untuk menceritakan beberapa permasalahan yang ada di daerah kita selama ini. Dan begitu juga apa yang saya nanti sampaikan hanya sebuah memang kritikan juga boleh, tetapi sebagai juga solusi juga bisa. Yang pertama, profil saya bahwa pendidikan umum saya mulai dari SD, SMP-nya dan SMA-nya semua di Wajo. Untuk S1, S2-nya juga adanya di Sulawesi Tenggara. Kebetulan setamat SMA saya dapat amanah berkah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi anggota Kepolisian Republik Indonesia. Berjalan 20 tahun berdinas di kepolisian, saya punya cita-cita tidak lain juga sebagai pengabdian untuk masuk ke ranah politik. Tapi sebelumnya juga di 20 tahun itu sempat dipercayakan oleh 2 gubernur di Sulawesi Tenggara untuk menjadi ajudan pribadi. Di situ juga lah saya banyak belajar bagaimana sih menjadi bagian daripada pemerintah ini. Selanjutnya masuk ke ranah politik juga hanya sebuah pembelajaran, di mana setahu saya bahwa politik itu bagaimana kita menyumbangkan sebuah gagasan, sebuah ide, pikiran kita sehingga bisa bermanfaat bagi orang banyak. Dan selanjutnya alhamdulillah saya mencoba masuk di salah satu partai yang memang saya pelajari, saya kaji sedalam mungkin sebelum bergabung, yaitu Partai Gerindra. Salah satu partai yang memang selama ini saya anggap nasionalis. Dan waktu saya masuk di situ dan mendaftar sebagai salah satu caleg di legislatif, alhamdulillah mewakili dapil kelahiran Tanah Sitolo dan Majaulang. Kebetulan ayah saya keluarga besar Majaulang, ibu saya Tanah Sitolo,
ibu saya keluarga besar dari Kecamatan Majaulang. Tetapi dalam sisi pandangan politik saya setelah punya cita-cita sebelumnya bahwa tidak ada melihat lagi sisi bahwa saya lahir di kampung itu, saya dari kecamatan itu. Sekarang saya mengabdi, saya berjuang bagaimana daerah ini, bagaimana pemerintah ini saya bantu, saya memberikan solusi dalam luas, dalam arti luas artinya seluruh masyarakat Kabupaten Wajo. Yang menarik tadi bahasa dari Pak Aji yang mengatakan bahwa pernah sebagai abdi negara dalam hal ini kepolisian. Kira-kira hal apa sih yang mendasari sehingga Pak Aji saat ini memilih menjadi politisi dibanding orang yang biasa itu setelah menjadi abdi negara malah memilih jadi pengusaha umpamanya? Kira-kira hal apa yang mendorong dan kenapa harus Partai Gerindra yang menjadi pilihannya? Begini Dinda Ardi, ini pertanyaan memang sangat menarik sekali dan banyak juga memang yang selama ini bertanya kenapa sih Pak Haji polisi itu kan sesuatu yang banyak juga orang cita-citakan. Sebenarnya berat kaki saya melangkahkan untuk istilahnya keluar dari kepolisian, karena di kepolisian itu banyak juga tugas-tugas mulia, karena di situ kita melayani, kita membantu dan ikhlas juga kepada masyarakat dengan penuh tanggung jawab. Tetapi saya berpikirnya begini, ternyata di politik itu juga kita lebih luas lagi memberikan bantuan, memberikan pengabdian kepada masyarakat luas. Jadi dari sisi pengabdiannya sebenarnya sama, tapi lebih luas lagi pengabdian yang harus kita berikan kepada masyarakat. Dan ada pertanyaannya, kenapa memilih Partai Gerindra? Sebenarnya partai yang ada di negara kita ini sama, punya tujuan, cita-cita yang sama. Bagaimana masyarakat kita sejahtera, bagaimana pemerintah ini bisa arif dan bijak sehingga muncullah yang namanya kesejahteraan yang berkeadilan. Ada beberapa partai semua sama tujuannya, tetapi kita karena ada keterbatasan bahwa tidak mungkin kita mau di partai itu semua ada di situ, jadi kita bagi. Tetapi karena tujuan yang sama, saya harapan juga di sini melalui tempat ini juga saya harap kepada teman-teman yang memang juga mungkin hanya berbeda bendera, tetapi marilah kita tidak mementingkan ego politik kita. Kita selalu berpikir bahwa semua yang kita lakukan itu adalah kepentingan masyarakat semua. Iya. Terpilih menjadi anggota DPR dari Dapil Tanah Sitolo Majaulang, tentunya ada perempuan hebat yang mengantarkan Pak Aji sehingga mampu terpilih di parlemen. Kira-kira siapa sosok perempuan itu? Mungkin bisa diceritakan kepada pemirsa yang ada di rumah. Alhamdulillah Pak Ardi, yang pertama itu tidak lain adalah ibu saya, almarhum. Ibu saya meninggal akhir 2016. Sebelum beliau meninggal, ada salah titipan pesan beliau. Suatu saat Ananda, anakku, saya pernah ke Kendari. Alhamdulillah saya lihat hampir sekemana-mana semua orang tersenyum sama kamu. Saya ingin juga kamu kembali suatu saat ke daerah kita, ke kampung kita, memberikan juga pelayanan, membantu juga tetangga, keluarga-keluarga kita di Wajo. Apapun nanti itu bidangmu, mau tetap di kepolisian ataupun ada cita-cita lain. Dan ibu saya selalu mendidik supaya saya selalu menjadi orang yang selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percaya dan tidak percaya, karena itu adalah hubungan saya dengan Allah atau hablum minallah.
beliau meninggal 40 harinya, saya peletakan batu pertama bersama saudara dengan rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kita membangun sebuah masjid yang memang pas ada di depan rumah kami di ujungnya. Yang namanya masjidnya adalah Masjid Miftahul Jannah. Dan alhamdulillah mungkin karena doa-doa almarhumah, akhirnya Allah memberikan rezeki kepada saya. Yang kedua, salah satu perempuan yang mendukung sampai saya bisa begini adalah istri saya. Ada hal yang saya tidak bisa lupakan, bahwa istri saya waktu saya mau pindah dari kepolisian ke politik, yang sudah sebenarnya di kepolisian saya sudah terima gaji, harusnya disyukurilah. Tetapi saya berdiskusi hanya 1-2 kali bahwa saya mau lebih mengabdi lebih jauh, insya Allah. Akhirnya dia restui, meskipun dia lahir di sana, dia mau ikut ke daerah kita di Wajo, membantu saya untuk mengabdi di daerah kita. Begitu.